Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Ekonomi Syariah 3C dengan mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebank Sentralan akan presentasikan hasil kelompok dari kelompok kami, yaitu dengan bab pasar uang dan pasar barang. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pertama yang saya sampaikan yaitu pengertian pasar barang. Pasar barang atau pasar komoditas adalah interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Dalam perekonomian tertutup, permintaan utama berasal dari sektor rumah tangga dan pemerintah. Permintaan tersebut umumnya merupakan permintaan akan barang dan jasa akhir. Di dalam perekonomian modern, terutama dengan semakin tingginya tingkat spesialisasi, tidak semua perusahaan memproduksi sendiri bahan baku yang dipakai untuk memproduksi barang dan jasa. Sebagai contoh, perusahaan mobil tidak menampung sendiri biji besi yang dibutuhkan. Demikian juga fasilitas mesin pembuat rangka mobilnya, karena akan lebih efisien bagi perusahaan tersebut jika membeli mesin dan perusahaan yang bergerak di bidang permesinan. Beberapa komoditas yang umumnya diperjualbelikan di pasar komoditas memiliki standar tertentu, antara lain barang-barang hasil produksi dan industri, hasil pertambangan, hasil pertanian dan perkebunan. Ciri-ciri pasar barang yang pertama yaitu adanya calon penjual dan pembeli dalam pasar. Yang kedua, adanya suatu barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan di dalam pasar. Yang ketiga, adanya suatu proses permintaan dan penawaran oleh pihak. Macam-macam pasar barang. Pasar barang bisa dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu pasar barang yang pertama, pasar barang nyata atau real. Pasar barang nyata ialah sebagai pasar yang menjual produk dalam bentuk barang yang bentuk dan fisiknya jelas. Pasar ini dipertemukan antara penjual dengan pembeli secara langsung, face to face, dan ada tawar-menawar, ada barang dagangan, ada transaksi penyerahan barang secara langsung. Contohnya, pasar Kebayoran Lama, pasar Senen, pasar malam, atau pasar kaget. Yang kedua, pasar barang abstrak. Pasar barang abstrak yaitu pasar yang menjual produk yang tidak terlihat atau tidak real secara fisik. Pasar ini mempertemukan penjual dan pembeli, di mana penjual hanya membawa contoh barang saja, atau dalam pasar tersebut tawar-menawar dilakukan melalui internet, surat kabar, telepon, faksimil. Contoh jenis pasar ini adalah pasar komoditas yang menjual barang semu seperti pasar karet, pasar tembakau, pasar timah, pasar kopi, dan lain sebagainya. Bentuk pasar barang yang pertama, bentuk pasar barang berdasarkan luasnya. A. Pasar lokal atau setempat adalah pasar hanya digunakan oleh anggota masyarakat yang meliputi daerah kecil tertentu. B. Pasar daerah dalam pasar yang meliputi daerah tertentu, misalnya pasar-pasar di kota kabupaten. Yang terakhir, C. Pasar nasional adalah pasar yang meliputi suatu wilayah negara tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, pasar uang. Pengertian pasar uang. Pasar uang adalah pertemuan antara permintaan akan uang atau MD dengan penawaran uang atau MS. MD adalah kebutuhan masyarakat akan uang tunai untuk menunjang kegiatan ekonominya. MS adalah jumlah uang yang disediakan oleh pemerintah dan bank-bank, yaitu seluruh uang kartal dan uang giral yang beredar. Sumber permintaan uang itu ada tiga macam. Yang pertama, kebutuhan transaksi. Yang kedua, kebutuhan berjaga-jaga. Yang ketiga, kebutuhan berspekulasi. B. Teori kuantitas uang. Persamaan kuantitas adalah suatu identitas. Definisi dari 4 variabel membuatnya benar. Jika satu variabel berubah, satu atau lebih yang lain juga harus berubah untuk mempertahankan identitas. Persamaan kuantitas kita gunakan dari sekarang adalah jumlah uang beredar dikali perputaran uang transaksi yang sama dengan harga
dikali jumlah transaksi. Yang C, fungsi permintaan uang dan persamaan kuantitas. Permintaan uang untuk transaksi ditentukan oleh satu, volume output yang ditransaksikan yaitu GDP real, dan yang kedua tingkat harga umum. Keynes tidak berbeda dengan klasik. Permintaan uang untuk berjaga-jaga relatif kecil dan dalam analisis bisa diabaikan. Permintaan untuk spekulasi yang membedakan teori Keynes dengan teori kuantitas adalah permintaan akan uang tunai untuk tujuan memperoleh keuntungan. Caranya adalah dengan berspekulasi dalam pasar obligasi surat berharga. Apabila harga obligasi diharapkan untuk naik di masa mendatang, maka orang akan membeli obligasi dengan uang tunainya hari ini. Ini berarti uang tunai yang saat ini untuk berspekulasi akan berkurang. Sebaliknya, apabila harga obligasi diharapkan turun, maka permintaan uang tunai saat ini akan bertambah. Hubungan antara harga obligasi dan tingkat bunga yang berlaku adalah berkebalikan. Harga obligasi naik sama aja artinya dengan tingkat harga bunga turun. Sebaliknya, harga obligasi turun berarti tingkat bunga naik. Bila harga obligasi diharapkan naik, ini berarti bahwa harga obligasi saat ini dianggap terlalu rendah. Bila harga obligasi diharapkan turun, ini berarti bahwa harga obligasi saat ini terlalu tinggi. Keynes mengatakan bahwa permintaan akan uang untuk spekulasi saat ini tinggi apabila tingkat harga bunga saat ini dirasa rendah, dan permintaan untuk spekulasi saat ini rendah apabila tingkat bunganya untuk spekulasi mempunyai hubungan yang berkebalikan dengan tingkat bunga saat ini. Ini adalah inti dari teori Keynes. Permintaan masyarakat total akan uang MD akan uang tunai adalah permintaannya untuk transaksi ditambah permintaan spekulasi. Permintaan total ini disebut liquidity preference. Di pasar uang, liquidity preference bertemu dengan penawaran akan uang dan menentukan harga dari penggunaan uang, yaitu tingkat bunga. Para ekonom menyebut tingkat bunga yang bank bayar sebagai tingkat harga nominal dan kenaikan daya beli sebagai tingkat bunga atau real. Tingkat bunga merupakan penghubung utama antara pasar uang dan pasar barang, sebab tingkat bunga menentukan berapa pengeluaran investasi yang direncanakan oleh investor dan selanjutnya pengeluaran investasi ini menentukan tingkat permintaan agregat. Penghubung lain antara kedua pasar ini adalah tingkat harga dan output. Karena variabel ini mempengaruhi liquidity preference, jadi hubungan antara kedua pasar adalah timbal balik. B. Keseimbangan dan variabel dalam pasar uang dan pasar barang. 1. Equilibrium pasar barang. Equilibrium atau keseimbangan pasar barang tercapai bila penawaran barang dan jasa telah sama dengan permintaannya. Pada kondisi ini, total produksi sama dengan total pengeluaran. Bisa dirumuskan yaitu Y sama dengan AE, C plus S sama dengan C plus I, S sama dengan I, F dalam kurung Y sama dengan F dalam kurung R. Kurva IS didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat bunga dengan pendapatan nasional yang menjamin atau memungkinkan pasar barang dalam keadaan seimbang. 2. Equilibrium dalam pasar uang. Keseimbangan pasar uang tercapai bila permintaan uang atau bisa disebutkan dengan L telah sama dengan penawaran uang atau bisa disebut dengan M. Jadi, L sama dengan M. Kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar untuk keseimbangan uang real. Kurva LM menggambarkan hubungan di antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga.
Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi permintaan terhadap keseimbangan uang real, dan semakin tinggi tingkat bunga keseimbangan. Karena itu, kurva LM miring ke atas. Yang ketiga yaitu equilibrium pada kedua pasar, yaitu pasar barang dan juga pasar uang. Diagram IS ML adalah kurva IS dan ML bersama-sama dalam satu grafik. Titik di mana kedua kurva berpotongan adalah titik di mana equilibrium terjadi pada kedua pasar barang maupun pasar uang. Yang keempat yaitu pengenalan variabel. C sama dengan C dalam kurung Y. Keterangannya, C itu merupakan konsumsi dan Y merupakan pendapatan nasional. Yang keempat yaitu pengenalan variabel. Yang A, C besar sama dengan C dalam kurung Y besar. Keterangan C itu konsumsi dan Y itu pendapatan nasional. Yang B yaitu I besar sama dengan I besar dalam kurung I kecil. Keterangan I besarnya itu investasi, I kecilnya itu tingkat bunga. Yang C, Y besar sama dengan C plus S. Dan di mana S adalah saving atau tabungan, maka S sama dengan Y min C. Yang D, C sama dengan C O kecil plus B kecil Y besar. Keterangan C besar O kecil itu antonomus consumption, yaitu besarnya konsumsi kalau pendapatan nasional dianggap 0. B sama dengan MPC besar. Yang ke E, S besar sama dengan Y besar dikurangi C besar. Maka S sama dengan Y besar dikurangi CO min B kecil Y besar. S besar sama dengan min CO plus dalam kurung 1 min B kecil dikali Y. Dan yang ke F, I besar sama dengan IO plus AI kecil. Keterangan IO itu merupakan investasi pada saat tingkat bunga 0. Yang A kecil, marginal propensity to investment atau MPI, atau hasrat investasi marginal, yaitu rasio antara perubahan investasi terhadap perubahan suku bunga. Subbab selanjutnya adalah pendekatan ISLM. Yang pertama, kurva IS. Apa itu kurva IS? Kurva IS adalah kurva yang menggambarkan tentang keseimbangan antara tingkat suku bunga dengan tingkat pendapatan. Atau dengan kata lain, kurva IS adalah kurva tentang investasi dan tabungan, di mana I untuk investasi dan S untuk saving atau tabungan. Di sini ada beberapa hal utama dalam kurva IS yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kurva IS ini adalah kombinasi antara tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan dalam suatu pasar barang dan jasa, dengan catatan ia ini dalam keadaan atau kondisi seimbang. Yang kedua, kurva IS memiliki slope negatif, dikarenakan apabila tingkat suku bunga mengalami kenaikan, maka akan mempengaruhi tingkat pengeluaran investasi yang direncanakan akan menjadi turun, dan ini mempengaruhi permintaan agregat yang nantinya akan mengurangi keseimbangan pendapatan. Yang ketiga, kurva IS mengalami pergeseran oleh adanya perubahan pengeluaran otonom, dan kurva IS akan bergeser ke arah sebelah kanan. Yang keempat, pada titik-titik di sebelah kanan kurva IS ini adalah indikasi bahwa adanya kelebihan penawaran dalam suatu pasar barang dan jasa, sedangkan titik-titik di sebelah kiri kurva IS adalah indikasi bahwa adanya kelebihan permintaan terhadap suatu barang di dalam suatu pasar barang dan jasa. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kurva IS. Yang pertama adalah faktor besarnya angka pengganda atau multiplier, di mana ini akan mempengaruhi intercept dan gradien atau tingkat kemiringan di dalam kurva IS. Yang kedua adalah tentang kepercayaan masyarakat terhadap suatu perekonomian. Jika masyarakatnya percaya terhadap perekonomian, maka tingkat konsumsi dan investasi otonom akan semakin naik, dan sebaliknya,
Jika semakin tidak percayanya masyarakat terhadap perekonomian atau pesimisnya masyarakat terhadap perekonomian di situ akan menurunkan tingkat konsumsi dan investasi otonom. Selanjutnya adalah kepekaan pengeluaran investasi terhadap tingkat suku bunga, di mana semakin peka berarti tingkat suku bunga akan semakin besar, dan ini akan mempengaruhi gradien kurva IS semakin besar pula. Selanjutnya adalah belanja pemerintah, di mana semakin besar belanja pemerintah, maka gradien semakin naik di dalam kurva IS. Yang kedua adalah kurva LM, di mana kurva ini adalah kurva yang menggambarkan tentang posisi seimbang, kondisi seimbang antara tingkat suku bunga dengan tingkat pendapatan di dalam suatu pasar uang. Hal-hal utama mengenai kurva LM yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kurva LM adalah kombinasi dari tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan di dalam pasar uang, sehingga pasar uang ini mengalami suatu kondisi yang seimbang. Yang kedua, bila pasar uang dalam kondisi seimbang, maka begitu juga dengan pasar obligasi. Yang ketiga, kurva LM memiliki slope positif dikarenakan penawaran uang adalah tetap. Kenaikan tingkat pendapatan yang menaikkan jumlah uang yang diminta haruslah disertai dengan kenaikan suku bunga. Hal ini menurunkan jumlah uang yang diminta dan karenanya mempertahankan keseimbangan pasar uang. Yang keempat, kurva LM bergeser oleh terjadinya perubahan penawaran uang. Kemudian, penawaran uang akan menggeser kurva LM ke arah kanan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurva LM. Yang pertama adalah jumlah uang beredar atau dengan variabel M besar. Yang kedua, jumlah uang yang diminta untuk spekulasi otonom dengan variabel MO. Yang ketiga, kepekaan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, yang mana ini variabelnya adalah K kecil. Yang keempat, kepekaan permintaan uang untuk spekulasi terhadap suku bunga dengan variabel M kecil. Nah, yang terakhir adalah keseimbangan umum ISLM, di mana ini merupakan titik pertemuan antara kurva IS dan kurva LM yang menggambarkan bahwa keseimbangan di dalam pasar barang dan pasar uang terjadi bersamaan atau simultan. Keseimbangan di pasar barang menunjukkan bahwa adanya peningkatan di dalam tingkat suku bunga akan mendorong terjadinya penurunan di output. Sedangkan di dalam pasar uang, justru peningkatan output itu akan mendorong terjadinya peningkatan suku bunga. Nah, keseimbangan umum ini terjadi apabila pasar uang dan pasar barang berada di titik kondisi seimbang secara bersamaan. Lah, saat terjadi keseimbangan umum ini, besarnya pendapatan nasional dan tingkat suku bunga mencerminkan pendapatan nasional serta tingkat bunga keseimbangan yang ada di dalam pasar uang dan pasar barang. Dan untuk menentukan besarnya pendapatan nasional serta tingkat bunga keseimbangan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan grafis dan pendekatan matematis.